Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya ada pantun buat kalian. Beli ikan di pinggir kali, ikan berenang menuju muara. Selamat dan semangat pagi, adik-adikku yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya. Kita masih belum bisa untuk bertatap muka. Semoga keadaan segera membaik biar kita semua bisa bertemu di sekolah MTSPM tercinta. Baik, materi selanjutnya adalah tentang aspek kebahasaan teks deskripsi. Apa itu aspek kebahasaan? Aspek kebahasaan adalah unsur bahasa yang berupa kata, penggunaan kalimat, penggunaan tanda baca, ejaan, dan lain-lain yang terdapat atau yang menjadi ciri dari teks deskripsi. Jadi kita akan belajar tentang ciri bahasanya atau aspek kebahasaannya. Kalau kemarin kita belajar tentang strukturnya, sekarang kita belajar tentang kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada rujukan kata. Yang kedua ada kata kopula, yang ketiga ada kata kerja material, dan yang keempat ada kata sifat atau perilaku. Yang pertama kita pelajari adalah tentang rujukan kata. Apa itu rujukan kata? Rujukan kata adalah kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Ada 3 macam rujukan kata. Yang pertama rujukan benda, contohnya adalah ini, itu, tersebut. Yang kedua, rujukan tempat, yaitu di sana, di sini, di situ. Dan yang ketiga, rujukan persona. Contohnya dia, ia, mereka, beliau. Rujukan benda berarti kata yang merujuk pada kata sebelumnya yang berupa kata benda. Sedangkan rujukan tempat berarti kata sebelumnya berupa tempat. Kalau rujukan persona berarti kata yang dirujuk atau kata sebelumnya adalah berupa persona atau orang. Coba perhatikan contoh rujukan kata dalam kalimat ini. Contoh pertama, garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Nah, dalam kalimat ini terdapat rujukan kata yaitu rujukan benda. Kata yang berwarna merah, yaitu kata ini adalah rujukan benda yang merujuk pada kata pantai Senggigi. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi, kata yang berwarna merah ini termasuk rujukan kata. Ini merujuk pada kata sebelumnya, yaitu berupa benda, pantai Senggigi. Contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional yang menjadi simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat rujukan tempat, yaitu pada kata di sana yang berwarna merah. Kata di sana merujuk atau kembali ke kata Jakarta. Jadi di sana menjelaskan kata Jakarta. Itu disebut sebagai rujukan tempat. Yang ketiga berbunyi, kakekku adalah seorang pejuang. Beliau sering ikut berperang melawan penjajah negara Indonesia dulu. Contoh ketiga ini termasuk rujukan persona. Ada kata beliau yang berwarna merah merujuk pada kata sebelumnya, yaitu kata kakekku. Berarti beliau menjelaskan tentang kakekku. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung bisa kalian catat pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bahas bersama ya. Yang kedua adalah kata kopula. Apa itu kata kopula? Ada yang pernah dengar? Atau baru dengar kali ini?
Nah, jadi kata copula yaitu kata yang digunakan untuk mengenalkan suatu objek. Karena dalam teks deskripsi kita dituntut untuk mendeskripsikan sesuatu atau mengenalkan sesuatu, nah kita bisa menggunakan kata copula untuk mengenalkan objek tersebut. Contohnya, ada kata adalah, merupakan, yaitu. Nah, mungkin kalau kalian tahu contoh yang lain, bisa kalian tulis, nanti kita bisa bahas bersama. Kalau dalam contoh kalimat, di sini ada kalimat yang berbunyi, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Di sini ada kata adalah. Nah, kata adalah mengenalkan suatu objek yaitu tongkonan. Jadi kalimat ini menggunakan kata copula untuk mengenalkan objek berupa rumah adat yaitu tongkonan. Nah, kalian bisa menggunakan kata copula lain seperti merupakan, yaitu, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Pertama kita harus tahu dulu apa itu kata kerja. Dulu di SD atau MI pasti sudah diajarkan apa itu kata kerja. Kata kerja atau nama lainnya verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Jadi kata yang menjelaskan sesuatu berupa tindakan itu adalah kata kerja atau disebut dengan verba. Nah, kalau kata kerja material pengertiannya adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Contohnya di sini adalah melompat, berdiri, menari. Nah, mungkin kalian punya contoh lain, bisa kalian tulis. Pokoknya intinya kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Nah, di sini contoh kalimatnya, kelinci itu melompat ke semak-semak. Nah, kata kerja materialnya yang mana? Ya, melompat. Yang berwarna merah itu ya. Kelinci itu melompat ke semak-semak. Kelinci melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan melompat. Aspek kebahasaan yang terakhir atau yang keempat adalah kata sifat. Setelah tadi kita berbicara tentang kata kerja, sekarang ada kata sifat. Kata sifat nama lainnya adalah adjektiva, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek. Kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Jadi letak kata sifat ini sesudah kata benda. Contohnya, besar, panjang, merah, bersih, dan lain-lain ya. Ada banyak sekali kata sifat yang bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh kalimatnya, rumah adat itu sangat indah. Nah, di sini mana kata sifatnya? Ya, betul. Kata sifatnya adalah kata indah yang berwarna kuning itu ya. Indah merupakan contoh dari kata sifat. Kata sifat dari mana? Kata sifat dari benda, yaitu rumah adat. Jadi kata sifat mendeskripsikan kata benda. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk mengetahui seberapa paham kalian, ada tugas ya. Ada 4 soal. Yang pertama, buat contoh berupa kalimat yang terdapat rujukan kata. Yang kedua, buat contoh berupa kalimat yang terdapat kata copula. Yang ketiga, buat contoh berupa kalimat yang terdapat kata kerja material. Yang keempat, buat contoh berupa kalimat yang terdapat kata sifat. Jadi kalian buat contoh kalimatnya, ada 4 kalimat berarti ya. Yang pertama, terdapat rujukan kata, yang kedua terdapat kata copula, kalimat yang ketiga terdapat kata kerja material, dan kalimat yang keempat terdapat kata sifat.
Nah, tugasnya kalian tulis di buku dengan rapi. Kalian kumpulkan ketika bertatap muka saja ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.